Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bintang Aditya Nugrahasi Ganteng Kalem. Ya, kali ini kita akan membahas tentang materi looping atau pengulangan dengan perintah for, while, dan do while. Langsung saja tanpa banyak basa-basi kita lanjut ke videonya. Ciao ke. Ya, di sini seperti biasa saya sudah menyiapkan file untuk kita uji coba menggunakan for. Di dalam for ini yang pertama dilakukan adalah kita akan mendeklarasikan variabel menggunakan tipe data integer ya. Misal di sini saya akan menamai variabelnya menggunakan a dan nilai variabelnya adalah 1. Lalu selanjutnya adalah berapa banyak kita akan melakukan pengulangan pada variabel a ini dan sampai mana batas akhirnya. Di sini saya memasukkan untuk a lebih kurang atau sama dengan 10. Lalu akan diapakan si variabel a ini saat di looping. Kita beri contoh saja, a ini akan ditambahkan berulang. Nah, setelah incrementnya kita tentukan, lalu di dalam kurung ini kita masukkan apa yang akan nanti ditampilkan saat di running. Misal saya beri contoh, saya ganteng and like. Kita akan coba untuk save. Nah, di sini sudah terlihat loopingnya dari kata dari saya ganteng ini sesuai dengan apa yang tadi di dalam for, yaitu dari angka 1 dimulai dari 1 sampai 10. Bisa dihitung sendiri ya. Nah, bagaimana jika saya memasukkan output seperti ini? Untuk contoh sebagai pembuktian bahwa apa yang kita ketikkan di sini itu akan muncul saat kita akan merunning codingan ini. Nah, di sini terlihat ya dari integer awal yaitu 1, lalu kita akan looping sampai berapa dan incrementnya sampai berapa. Apabila kita ada pertanyaan bagaimana cara menampilkan agar hanya menampilkan angka ganjil di antara 1 sampai 10, kita hanya harus mengubah incrementnya. Nah, di sini kan saya menggunakan increment plus 2 kali yaitu penambahan berulang. Di sini saya akan coba edit menjadi seperti ini, karena angka ganjil itu dimulai dari 1 ditambah 2 3 ditambah 2 lagi menjadi 5. Kita akan coba compile. Ini hanya akan menampilkan angka ganjil saja di antara 1 sampai 10, 1, 3, 5, 7, dan 9. Begitu juga dengan angka genap, kita hanya perlu mengganti integer a nya saja menjadi angka genap, lalu di sininya juga kita sesuaikan sendiri. Nah, saya akan buat contoh lagi bagaimana jika kita ingin memasukkan variabelnya sesuka hati kita. Yang pertama, kita akan deklarasikan dulu
contoh integer awal, lalu integer akhir. Di sini kita untuk pendeklarasian sudah, lalu kita tampilkan saja cout, masukkan angka awal. Kita in, lalu masukkan angka akhir. Kita in lagi. Nah, di sini kita hanya perlu mengganti di dalam kolom for-nya saja. Integer A yang asalnya nilainya kita sudah tentukan, kita ganti menjadi integer awal tadi yang kita akan masukkan sendiri angkanya. Lalu untuk nilai akhirnya kita ganti, dan ini kita kembalikan seperti semula untuk menjadi increment. Nah, setelah seperti ini kita akan coba compile. Di sini kita akan masukkan angka awal, misal kita akan memulainya dari angka 7, lalu akan mengakhiri di angka 10. Nah, maka pengulangannya akan dimulai dari angka 7 hingga angka 10. Lalu jika masih penasaran, maka kita akan memasukkan angka yang lebih besar. Misal kita mulai dari angka 1 dan angka akhir 2000. Maka pengulangan tersebut akan terus berjalan sampai batas akhir, yaitu angka 2000. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan pengulangan, tapi kali ini tidak menggunakan for tapi menggunakan while. Bedanya menggunakan while dengan for, kalau for kita memasukkan variabelnya di dalam parameter ini, tapi kalau kita menggunakan while, kita menggunakan memasukkan variabelnya ini di luar dari parameter tersebut. Nah, kita akan coba untuk merombak ini. Kita tentukan integer awalnya itu adalah x. X sama dengan 1. Lalu kita akan menggunakan fungsi while. Nah, apabila jika kita ingin memunculkan angka ganjil di antara angka 1 sampai 20, kita hanya perlu mengubah incrementnya di sini. Sama seperti pada for tadi. Maka yang akan muncul adalah angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba untuk bagaimana ketika variabelnya, nilai variabel tersebut kita isikan sendiri, sama seperti pada for. Kita buat integer awal dan akhir. Kita beri cout, masukkan nilai awal, in awal, keduanya juga sama, masukkan nilai akhir. Lalu in lagi. Nah, di sini
kita akan mendeklarasikan bahwa X sama dengan awal. int X sama dengan awal. Kita akan merubah di sini nilai akhirnya menjadi nama variabel. Lalu kita ubah kembali incrementnya. Lalu setelah ini kita akan coba compile. Kita akan masukkan nilai awal misal 9 dan nilai akhirnya adalah 12. Maka akan dicetak angka 9 sampai angka 12. Lalu apabila kita mengubah jalurnya menjadi decrement, kita hanya tinggal mengubah lambangnya saja. Lalu yang tadinya asalnya angka plus, kita ubah menjadi lambang min. Kita akan coba mendecrement ini. Nah, untuk contoh kita masukkan nilai awal 20 dan nilai akhirnya misal 3. Nah, ini akan mengurut dari angka 20 sampai angka 3, berkurang terus. Lanjut kita untuk ke pengulangan menggunakan do while. Kita akan coba hapus dulu ini dari awal. Nah, kali ini kita akan menggunakan perulangan menggunakan do while. Sini kita akan coba untuk mendeklarasikan dulu. Kita akan menggunakan integer a dengan nilai 1. Nah, yang membedakan di sini kita menggunakan do. Nah, kita akan memasukkan perintahnya di sini untuk menampilkan. Misal kita akan menampilkan a kita inline. Nah, kapan kita akan melakukan si out a ini? Kita akan menampilkan si out a ini saat while. Anjing pohon tadi pause lah apa ya. Ketika kita sudah mengoding seperti ini, jika kita coba untuk compile dan run, maka pengulangan angka 1 ini tidak akan berhenti-berhenti, kecuali ketika kita di sini menambahkan increment. Ketika kita sudah menambahkan increment di sini, maka hasilnya akan sama seperti pada do while dan juga yang lainnya. Nah, untuk pemrograman do while ini kita akan coba mengimplementasikannya untuk menghitung luas persegi panjang. Di sini kita akan coba mengintegerkan variabel L untuk luas, P untuk panjang, dan L kecil untuk lebar. Lalu kita akan coutkan di sini. Kita akan menanyakan dulu panjang dari persegi panjang yang akan kita hitung.
lalu kita siinkan variabel P sama seperti di atas. Kita coutkan in kembali variabel L kecil. Nah, setelah ini kita akan memasukkan rumus yang akan digunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Di sini kita masukkan variabel L besar sama dengan P dikali L kecil. Lalu setelah kita melakukan operasi hitungnya, maka kita akan memunculkan hasilnya. Di sini adalah luas persegi panjang adalah, lalu kita masukkan variabel L tadi. Kita beri cout lagi, ulangi proses, Y atau no. Untuk Y-nya sendiri baru kita akan memasukkan di sini variabel ulang. Nah, di sini berarti ketika kita menulis huruf Y, maka kita akan mengulangi kembali dari awal untuk masukkan panjang dan lebar persegi panjang. Setelah kita mendeklarasikannya, nah apabila kita sudah tidak ingin menghitung lagi, kita akan beri cout selesai. Nah, kita akan coba untuk compile dan lihat hasilnya. Dan di akhir kita akan coba lakukan perbedaan apabila tidak ada proses ulangi atau tidak. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan coba untuk compile dan running program ini. Lalu kita di akhir akan melihat perbedaan ketika ada pengulangan atau tidak dalam program ini. Nah, di sini kita akan masukkan panjang persegi panjang, contoh panjangnya 7. Lalu lebarnya 4. Maka luas persegi panjangnya adalah 28. Jika kita memilih opsi Y, maka kita akan kembali lagi masuk ke sini. Masukkan panjang persegi panjang. Kita masukkan lagi contoh 8. Untuk lebarnya kita masukkan 2. Nah, maka luas persegi panjangnya adalah 16. Jika kita memilih opsi N, maka yang akan keluar adalah seperti ini. Selesai. Nah, bagaimana jika kita tidak perlu menggunakan ulang ini? Kita tidak perlu mengulangi ini. Kita akan hapus. Ya, mungkin segitu saja untuk materi pengulangan dari saya dalam video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian semua ya guys ya, dan lebih paham akan pengulangan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dislike kalau nggak suka. Semoga hari ini menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.